Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau sudah melihatnya sendiri, cucuku. Bagaimana keras kepalanya di Pawijaya. Iya, ya. Saya pun sudah berkata kepada dirimu bahwasannya saya itu sudah berkali-kali mencoba untuk mengingatkan adik saya sendiri agar tidak terjerumus di dalam lubang kehitaman. Akan tetapi, memang keras kepalanya di Pawijaya lah yang tidak akan merubah Dipa Wijaya menjadi lebih baik. Ya, mungkin saja yang Dipa belum tergugah hatinya yang Jaya Pantolo. Entah sampai kapan Dipa Wijaya hatinya akan tergugah. Jika memang Dipa Wijaya menurunkan sedikit saja egonya, pasti Romo pun sudah bisa berhasil untuk menyatukan kita berdua. Tapi buktinya, Romo sendiri tidak bisa untuk menyatukan kedua anaknya yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Apakah kita bisa lakukan itu dengan cara yang lain lagi? Yang jujur saja, untuk saat ini, melihat dari kondisi sahabat-sahabat kita yang sangat buruk, saya memutuskan agar kita hentikan terlebih dahulu peperangan kita melawan Bedor Kampala. Sudahlah cucuku. Kau jangan keras kepala seperti adik saya ini, seperti eyangmu di Pawijaya. Sekarang, keselamatan banyak makhluk lebih baik, cucuku. Daripada kita mengorbankan banyak makhluk, akan tetapi di sini kita tidak bisa menghentikan Bedor Kampala. Kita harus mempersiapkan lebih banyak lagi untuk menghadapi Bedor Kampala, cucuku. lantas pilihan apa lagi yang akan lakukan setelah kejadian seperti ini? Ya, yang hentikan peperangan ini terlebih dahulu. Kita harus mencari waktu yang tepat. Kita harus mempersiapkan kekuatan kita. Kita harus mempersiapkan segalanya untuk melawan Bedor Kampala. Mungkin memang benar, sekarang belum waktunya untuk kehancuran Bedor Kampala. Kita sudah terlanjur salah, ya. Saya tahu, cucuku. Kita memang sudah terlalu dalam masuk ke dalam permasalahan ini. Akan tetapi, apakah dirimu rela kehilangan sahabat-sahabatmu yang sekarang kondisinya sangatlah lemah, sangatlah bukan dalam kondisi yang sangat kuat seperti yang sudah telah lama kau jalani, cucuku? Tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain untuk saat ini. Saat ini yang harus kita lakukan, berhenti dalam peperangan ini. Kita siapkan lebih matang lagi. Kita harus mempersiapkan strategi yang baru. Kita harus mengumpulkan kekuatan yang baru untuk melawan Bedor Kampala, cucuku. Jangan sampai dari keras kepalanya dirimu, kau akan menyesal untuk kehilangan semua sahabat-sahabatmu, cucuku. Baiklah, yang memang keadaannya seperti ini, mau bagaimana lagi, yang jujur saja, saya pun tidak menginginkan keadaan yang seperti ini. Saya pun sudah mengingatkan dirimu berkali-kali. Hentikan ini terlebih dahulu. Ini belum waktunya. Dan ini pun permasalahan bukan permasalahan yang perlu atau yang patut untuk kau hadapi. Gimana, Mas? Kita semua harus bisa belajar banyak dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Kita itu belum apa-apa. Kita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Semua kekuatan yang kita miliki itu hanya karena restu, karena ridho dari Allah. Jadi jika Allah belum meridhoi bahwasanya Bedor Kampala akan hancur, mau berusaha sekuat apapun, Bedor Kampala belum juga hancur. Kita hanya tinggal menunggu kapan waktu yang tepat untuk kehancuran Bedor Kampala. Entah itu dari tangan makhluk lain, entah itu dari tangan dirimu, entah itu dari tangan saya, bahkan yang tidak bisa terduga dari tangan Dipa Wijaya. Iya. Jadi lebih baik dirimu pulang, beristirahatlah terlebih dahulu. Renungkan apa yang sudah kau dapatkan dari pelajaran permasalahan yang kita hadapi ini. Baiklah, silakanlah beristirahat. Jika kau mau melanjutkan di jalan yang kau pilih, yang terpenting untuk saat ini, hentikan terlebih dahulu untuk melawan Bedor Kampala. Iya, yang Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ikut dong kemarin ngomongnya ikut ya. Aduh, lagi Allah. Mbah, hati-hati mbah, basah mbah. Sakit kan? Astagfirullahaladzim. Sakit nggak Mbak? Sakit nggak Mbak? Ya namanya sakit ya sakit. Katanya Salam dulu mbah, salam dulu mbah. kalau mau masuk itu jangan nabrak. Kan saya lagi ngomong. Ya saya datang dari sana ini, anak ini kan di sini. Ya mentalnya ke sini. Ya nggak mental ke sana kek. Ya kalau saya datangnya dari sana, mentalnya ke sana. Ya Mbak. Duduk, mau duduk Kamu dulu tuh Mbak. harusnya tadi di sana. Duduk dulu mbah, duduk dulu mbah. Gimana Mbak? Ya saya dipanggil lagi nyantai di sana. Mbah Sariman udah tahu kabar terakhir belum? Apa coba? Saya. Gimana? Kabarnya gimana? Gimana kabarnya? Kabarnya baik sih mbah, cuman ini. Bukan kabar itu maksudnya. Kabar terbaru. Maksudnya berita terbaru. Ya, Kita jadi perang kan? Seperti ini mbah Sariman. ini Pak saya Yang kita Wijaya. Adiknya Wijaya Bantolo. Seperti yang diamanai oleh yang Prabu. Bahwa Krisipar Kaliaji adalah kesatuan itu kan. Yang seperti. Tapi ternyata sampai sana yang ada hasilnya nihil Mas Sariman. Maksudnya gimana? Yang Dipa nggak mau lagi ikut campur dengan urusan kita. Waduh, dia tidak mau bersatu ya Mas. Ya intinya itulah Mas Sariman. Dipa Wijaya. Tapi eyangmu tadi datang juga nggak ke sana? Datang malah di sana itu seperti Adu mulut ya. berdebat keras, malah saya yang dengerin yang merinding enggak. Astagfirullah. Ya saya di situ di depan, apalagi itu adalah keluarga saudara yang saya nggak bisa berbicara apa-apa lagi kecuali menundukkan kepala. Ya kalian lihat sendiri kan. Baru pertama kali kan kalian lihat ini. Benar. Ya seperti itu mereka. Dari zaman dahulu sampai hari ini tadi mereka bertemu kembali. Tidak ada bedanya. Jika bisa pun tidak perlu mengasih surat kepadamu, Prabu. Dia bisa melakukan sendiri. Karena memang keduanya sangat berbeda dalam berprinsip. Ya seperti ini jadinya. Apa maksud dari Eyang Prabu mengirim surat kepadamu dan menjalankan semua tugas ini kepadamu? Kali saja Dipa Wijaya sudah berubah dalam hatinya, dan mungkin saja jika kamu yang datang ke sana, Dipa Wijaya akan welas asih, akan menggunakan hati bahwa cucunya sejauh itu masih mau bersilaturahmi kepada Dipa Wijaya. Tapi memang saya baru datang sana sudah tahu yang Iya sudah tahu. ya sudah tahu bahwasanya kau disuruh di Wijaya Bantolo, katanya beliau mengucapkan seperti itu. Karena Saya malah disuruh katanya mengajarkan hal seperti itu namanya pengertian. Kalau memang dia itu kakak yang baik, harusnya nggak usah nyuruh-nyuruh anak kecil datang ke sini. Itu yang dikatakan oleh Dipa Wijaya yang bilang. yang dimaksudkan Prabu ternyata tidak sesuai kenyataan yang terjadi di dalam diri Dipa Wijaya. Berarti jawabannya Dipa Wijaya tidak mau membantu, apa tidak mau bersatu dengan Wijaya Bantolo. Mungkin mbak. Yang artinya keris itu tidak dapat disatukan, atau dua prinsip yang tidak dapat disatukan menjadi satu. Mungkin mbak. Terus Berat. ada yang lebih menceritakan lagi. Apa itu? Tadi yang saya memutuskan mengakhiri perjuangan kita. Loh. Mengakhiri gimana tuh? Ya saya sudah berusaha untuk ngomong bahwasanya kita sudah terlanjur bahasa yang tetapi gimana sih, daripada semakin banyak korban. Iya gitu mbak. Diukur dari kekuatan kami, dari segi kekuatan kami belumlah cukup kuat soalnya itu Mas Sariman. Ya, memang ada benarnya. Tetapi kita ini sudah, jika diibaratkan orang ini udah terlalu dalam masuk ke urusan ini gitu. Iya. Bahkan kita semua hampir mati dibuatnya. Masa kita berhenti di tengah jalan? Ya, terus kami tidak berhenti katanya, informasinya sih mempersiapkan lebih matang lagi. Untuk saat ini belum waktu yang tepat gitu loh Mas Sariman. Menurut Mas Sariman sendiri pendapatnya bagaimana? Ya Pak. Saya nggak bisa berpendapat, saya bisanya ya Duduk. ngikut aja lah. Biasanya duduk, nabrak. Ya, itu salah satunya. Nah kalau memang yang Wijaya Bantolo sudah memutuskan hal demikian, bagaimana dengan sahabat yang lain, apa sudah setuju yang? Iya Pak. Ini mungkin baru saya mendengar kabar ini. Iya Pak. Apa sudah sekalian terkumpulkan jadi satu di sini bilang yang? Ya itu akan lebih baik jika dikumpulkan menjadi satu dan semuanya bisa mendengar
di dalam waktu yang bersamaan agar tidak menjadi kesalahpahaman. Sama juga. Ya, apain kamu tuh ngapain sih? Makan kambing. Kamu punya kambing berapa di rumah? 2. Jadi, rawat baik-baik. Ya sudah, coba saya panggil yang lainnya ya. Patih yang mungkin pimpinan perangnya siang. Oh, Iya, itu Bang. Patih Darmawulung ya? Iya. Ya sudah, sebentar. Kamu tuh minggir sana loh. Orang Jangan mau gitu lah, serius. Mbah. Iya. Mas Diki, Mbah. Nakal Mbah Karimanta. Mau masuk siapa Mbah? Saya nih lagi konsentrasi kok. Ya mau dimasukin siapa saya Pak? Yang lain. Wah, siapa nanti dia yang cocok itu udah pasti dimasukin lah. Tapi sih. HP-nya siapa yang mau itu? Mas, HP saya, Mas. Pencet itu. Iya, pencet kena air. Nah, maaf ya teman-teman, kameranya agak ini dari atasnya karena ini coba itu jauh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Patih Darmawulung. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada suatu informasi yang sangat penting? Mohon maaf Pak Darmawulung, saya memanggilmu ke tempat. Sebelumnya tutuplah. Baiklah. Bagaimana Mujahid? Apakah ada sesuatu hal yang sangat penting atau mendesak sampai kau mendadak memanggil saya ke tempat ini? Yang pasti saya memanggilmu ada sesuatu hal yang penting yang ingin dibicarakan padamu. Agar kau semua yang menceritakan secara langsung. Baiklah. Manusia. Ada hal penting apakah itu? Seperti ini Patih. Beberapa hari yang lalu memang saya mendapatkan surat dari yang Prabu untuk menyatukan sebuah pusaka Krisikar Kaliaji, di mana saya di situ disuruh untuk menyatukan antara Eyang Wijaya Bantol dan Dipa Wijaya, kakak beradik yang mempunyai kepribadian yang berbeda, mempunyai prinsip yang bertolak belakang. Akan tetapi saya sudah mencoba semuanya. Tadi sore menjelang maghrib saya datang ke petilasannya Eyang Dipa Wijaya. Di sana saya menemui beliau. Saya mengutarakan apa yang menjadi niat saya, apa yang menjadi keinginan Eyang Prabu. Tetapi ternyata memang benar apa informasi yang saya dengarkan, bahwasanya yang Dipa Wijaya tidak lagi mau berurusan dengan kami semua. Bukan berarti beliau tidak sayang dengan kami. Beliau mengatakan ya saya sayang, tapi saya tidak mau urusan lagi. Mengenai kabar bahwasanya Eyang Prabu telah mengirimkan surat kepada dirimu mengenai pusaka Sikar Kali Aceh, saya pun mendengarnya. Dan ternyata makna dari pusaka itu adalah agar dirimu menyatukan Wijaya Bantolo dan Dipa Wijaya saudaranya. Lalu dari mendengar penjelasan dirimu di sini, yang jadi permasalahannya adalah Dipa Wijaya tidak mau bersatu dengan Wijaya Bantolo. Benar, Prabu. Jujur saja, saya lama tidak bertemu dengan dirimu karena saya dan pasukan saya berusaha ke pasukan. Saya sendiri pun, jika kau lihat dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang kurang baik. Ya, saya mendapatkan kabar itu dari Yang Sarif tadi siang, Pak. Yang Sarif juga mengatakan demikian, bahwasanya semuanya sedang porak-poranda. Saya pikir dengan apa yang telah saya kerjakan di belakang sini, tanpa saya ikut dalam mempertahankan sebuah pertahanan, di sana baik-baik saja, ternyata tidak. Sebenarnya yang saya harapkan pun seperti itu. Kami semua berusaha untuk menjaga benteng pertahanan dan sedikit demi sedikit menyerang dari segi sudut demi sudut kerajaan Bedoro Kampala. Setelah kau mendapatkan informasi kunci untuk mengalahkan Bedoro Kampala, baru kita serbu secara menyeluruh. Akan tetapi kedua-duanya kita gagal. Jujur, Martaji sekarang dalam kondisi yang sangat lemah. Bahkan alap-alap pulung gantung. Sayapnya sangat terluka. Dan ini yang lebih penting, Pak. Yang Wijaya Bantolo sudah memutuskan untuk mengakhiri peperangan ini. Yang benar saja. Benar, Pak. Yang Wijaya Bantolo tadi, selepas saya pulang dari petilasan yang Dipa Wijaya, yang Wijaya Bantolo tidak mau lagi banyak korban yang harus gugur di dalam permasalahan ini. Lagi pula, jika diukur dari segi kemampuan pun, kita tidak sebanding dengan Bedoro Kampala. Dan yang Wijaya Bantolo mengatakan, alangkah baiknya kita untuk berhenti untuk saat ini, mempersiapkan semuanya
kita akan melakukan ini di waktu yang tepat. Mungkin saja Pendul Kampala tidak dikalahkan oleh pihak kami, ada pihak lain yang bisa mengalahkan. Itu ujar dari yang saya pantau. Jujur saja mendengar perkataanmu, saya sangat sakit hati. Karena di dalam prinsip saya, di dalam membela kebenaran, tidak ada kata mundur bagi saya. Walaupun saya harus mati sekalipun, saya akan siap. Saya sudah berusaha mengingatkan. Kita sudah terlanjur basah yang Wijaya Bantoro. Kita tidak mungkin mundur dengan sia-sia. Bahkan bukan kali ini saja mengatakan seperti itu. Memang saya lihat Wijaya Bantoro untuk beberapa hari yang lalu saja yang Wijaya Bantoro sudah mengatakan demikian. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh yang Wijaya Bantoro itu? Kita sudah mengorbankan banyak makhluk di sini. Kita sudah mengorbankan banyak prajurit di sini. Apakah dengan kita mundur, prajurit yang sudah mati di sana akan tersenyum? Mereka yang sudah mati terlebih dahulu, mereka akan menangis. Saya sakit hati mendengar perkataan itu. Setelah perbincangan ini, saya akan bertanya langsung kepada Wijaya Bantoro apa yang sebenarnya dia inginkan. Baiklah, jika kita untuk mundur selangkah, hanya untuk maju 10 langkah, bisa saya lakukan. Tapi untuk menghentikan peperangan ini atau untuk menghentikan Pendul Kampala, kita angkat tangan. Saya tidak akan. Lebih baik saya maju sendirian. Ya makanya saya konfirmasi kepada Pati kan seperti itu biar semua pasukan mengetahui tujuan kita itu apa. Kita harus sundingkan kembali ini Pati. Jika memang siap kita maju, jika memang kita harus mundur 1 langkah, kita serentak mundur 1 langkah. Apapun nanti keputusannya saya ngikut Pati. Baiklah, mungkin lebih tepatnya akan saya temui terlebih dahulu Eyang Wijaya Bantoro. Saya ingin bertanya apa maksud dari perkataannya, sehingga saya pun tidak berburuk sangka kepada beliau. Silakan Pati, utarakan apa yang Pati inginkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gimana Mbak Sariman? Gimana Mbak Sariman, ada pendapat? Dengar sendirian. Bukan hanya saya, Pati Darmawulung pun juga merasakan hal yang sama seperti saya. Sebenarnya dari hati saya sendiri pun tidak rela jika ini terjadi. Saya pun bertanya-tanya apa yang diinginkan Wijaya Bantoro. Banyak korban berjatuhan di sana. Sudah banyak sekali nyawa melayang di sana. Jika memang kita berhenti, saya sangat tidak terima atas nyawa-nyawa yang sudah gugur di sana. Saya ingin mengabarkan berita ini kepada yang lainnya. Ya, Mbak Sariman, Mbak Sariman, tolong Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.